Betran Peto alias Onyo sedang geram dan meradang. Gara-garanya Onyo dituding mencuri parfum dan mengambil uang milik Sarwenda. Isu miring menggelinding kencang, entah siapa yang pertama kali menghembuskannya. Bahkan isunya, gara-gara maling parfum dan uang itulah, Sarwenda akhirnya mengusir keluar Onyo dari rumahnya. Dan kemudian sekarang Onyo tinggal di rumah Ruben Onsu. Kalau aku, geramnya itu dituduh gitu doang sih. Kayak aku ambil duit, kayak aku itu ambil parfum gitu. Kayak nggak masuk akal aja. Kalau aku lagi nggak ada parfum di kamar, pasti itu aku selalu izin sama bunda. Bun, aku boleh nggak pinjam parfum bunda yang ini? Aku boleh nggak sharing parfum ini sama bunda? Aku izin. Buat apa sih? Kalau mau, kalau kayak gitu tuh aku gampang banget. Aku tinggal minta sama ayah. Terus aku juga tinggal minta sama bunda. Dan nggak minta juga sih, karena aku udah kerja juga kan. Aku udah kerja, terus juga aku udah punya penghasilan sendiri. Ngapain aku ambilin parfum? Untung Onyo sudah mempunyai mental baja ya. Jadi ya pelan-pelan dia suka apaan sih? Dia udah bisa tepis itu. Doanya yang terbaik buat Onyo, sehat selalu. Yang membuat Onyo makin geram dan meradang, oknum yang menyebarkan berita hoax itu ikut menyeret nama pacarnya Akila Zafira. Onyo yang mengaku sudah tahu nama oknum penyebar hoax itu sedang koordinasi dengan keluarga Akila untuk lapor polisi. Alah pokoknya hati-hati aja sih kalau misalkan mau kasih berita kayak gitu, apalagi mau nyampein ke siapapun, karena ya gitu. Tungguin aja karena aku juga belum komunikasi lagi sama mamanya Akila. Meski selalu jadi sasaran empuk netizen, Onyo mengaku menemukan kedamaian dan ketenangan saat tinggal serumah dengan Ruben Onsu. Onyo bahkan ingin ikut ke Tanah Suci jika Ruben Onsu pergi umroh lagi. Jadi dia bertanya, emang nggak boleh Onyo ke sana? Ya belum, tapi kalau Onyo sampai Jeddah boleh. Madinah juga boleh, asal tidak masuk ke pagar Masjid Nabawi. Takutnya malah disalahgunakan ya. Dia cuma nganterin kita ke bandara aja ramenya kayak gitu. Cuma ngebangunin sahur ramenya kayak begitu. Iya, jadi yang menikmati itu pasti seru gitu. Tapi ada beberapa yang sengaja mau melintir berita malah mengadu domba. Libur Lebaran belum usai, mungkin itu kalimat yang tepat bagi Ari Kriting, Indah Permatasari, dan Naka, anak sematawayangnya. Di mana saat momen mudik kemarin, Ari memboyong istri dan anaknya untuk mudik ke kampung halamannya di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tak puas hanya itu saja, setelah sepekan lebih menginap di tempat ibu mertua, gantian kini Indah yang memboyong suami dan putranya Naka untuk bersiap menyeberang dan berpindah ke kota lainnya di Sulawesi, yaitu Makassar. Saat orang lain memilih berpergian naik pesawat biar cepat dan praktis, justru Indah dan Ari memilih kapal laut sebagai alat transportasi yang akan membawa mereka menuju kota Makassar. Benarkah Indah pulang ke kampung halaman sang ibunda Nursyah? Di tengah luasnya lautan tercipta momen-momen hangat yang tak tergantikan bagi Indah, Ari, dan putranya Naka. Para penumpang meminta foto bareng sang komika bermain game di dalam kamar demi menghilangkan kebosanan hingga makan mie instan. Yang kerennya lagi, Naka sang putra pun anteng tak rewel saat berada di dalam kapal laut. Momentum Hari Raya seharusnya jadi momen yang paling tepat untuk bersilaturahmi dan saling maaf-memaafkan. Akankah kali ini hati sang ibu Nursyah luluh bisa berdamai dengan Indah dan bisa menerima baik sang menantu Ari juga cucunya Naka? Sudah aku maafkan Indah Permatasari, tapi tidak mau kulihat. Mau apa kalian? Mau apa? Karena dia cantik, saya bikin dia jadikan artis. Sekarang Indah Permatasari sudah jadi artis. Catat ya, catat. Nikmati tuh, kan bukan anakku. Tak ambil pusing sama ocehan ibunya, Indah dan Ari ikutan konten yang sedang viral dengan cara lucu. Alih-alih nyinyir tipis sang ibu untuk mempromosikan show tunggal sang komika. Mama kamu suka yang bisa bahasa Mama aku tidak suka sama kamu. Ngapain sih bikin-bikin konten kayak gini? Tidak usah ikut-ikut orang lain. Mama kamu suka. Mama aku tidak suka sama kamu. Udahlah, pikirin aja special showmu. Apa itu judulnya? Mungkin ada benarnya? Pikirin tuh gimana orang-orang bisa nonton special showmu. Namun Indah dan Ari seolah sudah kebal dengan sikap Nursyah. Tak mau larut dengan sedih, Indah lebih memilih untuk happy di kampung halaman suami bersama putranya Naka. Indah juga benar-benar merasakan kebahagiaan diterima hangat oleh keluarga Ari.
Pemirsa, silaturahmi lebaran ke keluarga besar dan kerabat merupakan tradisi lebaran yang tak pernah ditinggalkan. Salah satunya oleh pedangdut Zaskia Gotik. Belum lama ini, Zaskia mengunjungi rumah keluarganya di kampung halamannya Karawang. Zaskia tak sendiri, ia juga mengajak putrinya Alia Satara Kansa. Ini dulu sempat waktu aku masih kecil. Di sini aku berenang tuh di situ di kali tuh. Ya Allah, udah lama banget, udah berapa lama ini. Ini kebunnya Bibi. Bersilaturahmi ke keluarga di Karawang, di mana ia dulu pernah tinggal, membuat Zaskia jadi ingat masa kecil. Pasalnya, rumah keluarganya tersebut memiliki kebun yang luas yang ditanami beragam pohon buah, salah satunya pohon nangka. Hebatnya, Zaskia tahu ciri nangka yang sudah matang dan bisa dipetik. Ini kalau nangka kalau udah kulitnya kulitnya daunnya udah kuning berarti udah matang nih, udah tua nih. Bukan matang sih, udah tua. Sehari 2 hari udah bisa matang tuh. Dari pohon nangka, Zaskia beralih ke pohon mangga. Melihat pohon mangga yang berbuah lebat dan rindang, Zaskia dan putrinya antusias memetiknya. Puas menjarah kebun saudaranya, Zaskia memasukkan sebuah buah yang dipetiknya ke dalam kantong plastik untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh buat suami tercinta, Sirajudin Mahmud. Dapat berapa nih? Nih, lebih besar. Ini nggak tahu ya namanya mangga apa ini, cuma yang jelas ini gede-gede banget dan rasanya manis banget ini. Wih, dapat nih hasil. Gimana ini hasil ngajarah ya? Selama berada di kebun dan memetik buah-buahan, Zaskia nampak sangat menikmati kehidupannya yang sekarang, jauh dari hiruk-pikuk dunia hiburan yang sudah lama ia tinggalkan. Saat ini, Zaskia memilih untuk fokus pada keluarga kecilnya. Nggak ada yang di dunia entertain ini, nggak ada yang kekal lah gitu lah. Ada kalanya kita harus istirahat dulu. Alisa Daguis, istri Al-Ghazali dan menantu mantan pasutri Ahmad Dhani dan Maya Estianti, lagi-lagi jadi sorotan netizen sejagat maya. Gara-garanya Alisa terlihat makin glowing saja, padahal sedang hamil 8 bulan. Pantas saja, Alisa makin glowing luar dalam di saat hamil tua, lantaran Alisa rawat baby bump-nya dengan belly oil seharga jutaan rupiah. Masya Allah, memang senang untuk perawatan aku dan aku seperti apa? Iya, sama kayak dulu sih. Aku tetap kayak dulu aja, kayak hamil. Sejak hamil calon anak pertamanya dengan Al-Ghazali, Alisa memang merawat betul sang jabang bayi. Tak hanya dari luar, Alisa juga rutin mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi untuk si debai di perut. Dan lagi-lagi, menunya pun gak kaleng-kaleng dan murahan. Jika tidak ada halangan, Alisa akan melahirkan anak pertamanya April atau awal Mei. Lantas bagaimanakah persiapan Alisa jelang persalinan dan jadi orang tua? Deg-degan banget, doain ya semuanya. Paling nge-gym, pilates, terus sama Al juga kita sering berenang di rumah gitu. Jadi persiapan berdua sih, mental juga ada persiapannya.